كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Bagaimana nasib bayi dan anak kecil yang meninggal ketika di akhirat? Ternyata begini nasibnya. Anak merupakan karunia besar yang Allah berikan bagi para orang tua. Sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak, karena anak sebagai jembatan amalan di akhirat kelak. Oleh sebab itulah setiap orang tua pasti mendambakan seorang anak yang akan mendoakannya jika ia telah tiada. Anak pula sebagai amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Akan tetapi siapa yang tahu mengenai ajal? Manusia tidak bisa memprediksi kapan malaikat maut akan menjemput. Bahkan meninggal tidak harus menunggu tua. Jadi selalu persiapkan bekal kematian sedini mungkin. Karena kematian tidak hanya untuk orang tua, juga tidak hanya untuk yang sakit, termasuk bayi dan anak kecil. Jika sudah tiba masanya, maka tidak ada yang bisa memperlambat atau mempercepatnya. Terkait hal ini muncul pertanyaan, apabila bayi atau anak kecil meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Ustadz Ahmad Dzuki Abdurrani, pendakwa asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan mereka dalam dua kelompok, yaitu kelompok bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu dan bapak mereka. Kemudian kelompok yang kedua, yakni kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran, akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok-pokok tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah berasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya, karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Di surga terdapat pohon, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuklah bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak kecil yang tidak lagi menyusu, akan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Ustadz Ahmad Dzuki menerangkan, apabila tiba waktunya, semua orang ditempatkan di dalam surga dan neraka. Anak kecil tadi belum masuk ke surga. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki surga, mereka menjawab, kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka. Apabila malaikat memberitahu anak itu bahwa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis. Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam surga Allah. Mereka terus-terusan menangis sehingga turunlah rahmat Allah, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tua dari anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka dengan syafaat yang diberikan olehnya. Lalu dibawalah masuk kedua ibu bapaknya bersama anak-anak mereka ke dalam surga. Mereka memegang tangan ibu dan bapak mereka penuh kegirangan menuju ke surga Allah. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah memberi kabar gembira bahwa bayi dan anak mereka yang tak berdosa itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Ta'ala. Demikianlah nasib bayi dan anak-anak kecil yang meninggal di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab.